Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, salah satu tim dari Mayang ID untuk bisa berdiskusi pada malam hari ini dengan pemateri yang tentunya sangat luar biasa. Dengan tema pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah milenial melek saham. Oke, sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Halo, selamat malam, Mas Anas. Halo, selamat malam. Oke, sekarang aktivitas lagi di mana nih, Mas? Aktivitas gue lagi di rumah ya, karena memang dari Jakarta PPKM, akhirnya belum bisa balik ke Jakarta lagi. Oke, oke. Kebetulan rumahnya di mana tuh, Mas? Gue itu perantauan sih, orang asli Sumatera, tapi merantau ke Jakarta ya, kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, dari Sumatera nih, merantau ke Jakarta. Ini kebetulan Mas Anas ini juga salah satu investor di beberapa perusahaan saham ya, betul ya, Mas? Iya, betul sekali. Untuk itu karena eh, milenial sekarang ini lagi hits-hitsnya mengenai investasi, kita akan banyak belajar nih dari Mas Anas, gimana sih cara investasi yang baik untuk milenial, gimana cara memilih perusahaan saham yang baik agar kita tidak terkena atau terjerat saham bodong begitu ya Mas ya. Iya, benar sekali. Sebelumnya karena masih banyak banget nih yang belum tahu apa itu saham. Nah, boleh nggak Mas dijelasin dulu saham itu sebenarnya apa sih Mas? Oke, ya, jadi saham itu gini, singkatnya itu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi misalkan teman-teman sekalian beli sahamnya Telkom gitu. Artinya teman-teman sekalian sudah dianggap sebagai pemilik dari perusahaannya gitu. Atau misalnya teman-teman beli sahamnya apa namanya? Indofood ya. Indofood ada sahamnya gitu. Nah, teman-teman layak diakui sebagai salah seorang pemilik dari perusahaan. Intinya sederhana sih itu gitu. Oke, itu ya. Berarti eh, kalau istilah dalam investasi sebetulnya ketika kita membeli surat berharga di salah satu perusahaan saham atau membeli investasi saham itu kan istilahnya lembar per lembar gitu ya, Mas ya. Nah, ya benar. Walaupun kita hanya punya satu lot atau dalam hitungan lembar itu 100 lembar, itu sudah kita dikatakan sebagai pemilik perusahaan itu ya, Mas. Iya benar sekali. Oke. Nah, kalau misalnya untuk cara beli saham itu sebenarnya gimana sih, Mas? Oke. Jadi cara beli saham itu sebenarnya kalau pada saat ini itu melalui pihak ketiga ya. Sederhananya gini itu. Jadi teman-teman sekalian ada namanya pihak sekuritas. Nah, sekuritas itu lembaga yang menjembatani kita untuk transaksi saham gitu. Jadi misalkan lo mau beli saham, lo mau jual saham, nanti jualnya itu orang ketiga ini gitu, namanya sekuritas. Nah, nanti sekuritas itu yang bakal apa namanya menjualkan ataupun yang bakal membelikan kita dari saham tersebut gitu. Karena itu salah satu peraturan dari OJK maupun dari pihak IDX-nya gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian mau beli atau jual, intinya kita harus buka dulu rekening, buka dulu akun di pihak sekuritas namanya. Oke. Berarti kita tidak bisa langsung beli misal nih kan kita pengen beli sahamnya Indosat kita datang ke perusahaan Indosat bukan seperti itu ya Mas untuk bisa kita berinvestasi di sebuah perusahaan tertentu itu ya Mas jadi harus ada perantaranya yaitu sekuritas tadi ya Mas. Iya, benar. Oke, nah kalau misalnya kan tadi itu untuk kita bisa jadi seorang investor di salah satu perusahaan itu beli satu lot aja udah bisa jadi salah satu pemilik saham itu ya Mas ya. Nah, Benar banget. untuk bisa kita cara menghitung keuntungan dalam investasi di sebuah perusahaan saham itu gimana sih Mas? Oke, jadi cara menghitung keuntungan itu ada dua sebenarnya. Ada namanya capital gain, ada namanya dividen gitu. Nah, capital gain itu apa, dividen itu apa gitu. Jadi capital gain itu adalah selisih dari harga jual dan harga beli gitu. Jadi misalkan gini, misalkan teman-teman pada hari ini itu beli satu lot atau 100 lembar saham Telkom ya. Ini ibaratnya aja ya. Nah, tahu-tahu misalnya teman-teman sekalian beli pada saat ini itu seharga 500.000 ya, 500.000 ya. Nah, kemudian 20 tahun 20 tahun 20 hari 20 hari mendatang ya, tahu-tahu ternyata harga saham Telkomsel ini naik 100.000 gitu, yang semula dari 500.000 menjadi 600.000 gitu. Nah, pada hari tersebut gitu, kalau teman-teman ngerasa ini sudah untung, akhirnya namanya taking profit gitu. Akhirnya dijual,
akhirnya dapatlah keuntungan 100.000 gitu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai taking profit ataupun capital gain gitu. Jadi teman-teman sekalian, capital gain itu selisih antara harga jual dan harga beli. Itu yang satu ya. Nah, yang kedua itu namanya dividen. Nah, dividen itu adalah ketika perusahaan untung gitu. Misalnya tadi lagi-lagi misalnya Telkomsel. Telkomsel misalnya tahun ini itu untung 100 triliun gitu. Nah, beberapa persen, misalnya 50% dari keuntungan Telkomsel tersebut itu gitu, nanti bakal dibagikan kepada pemilik perusahaannya gitu, kepada mereka yang punya sahamnya gitu. Artinya dari 50 triliun tadi gitu. Kalau misal kita punya 100 lot gitu atau misal punya satu lot, nanti bakalan dapat tadi gitu, bakalan dapat dividen hasil dari keuntungan perusahaan yang tadi kita punyai sahamnya. Oke, berarti kalau misalnya ketika kita ingin menghitung capital gain itu kita harus tahu dulu nih harga belinya berapa dan harga jualnya berapa gitu ya, Mas? Iya, benar banget. Oke, kalau misalnya untuk dividen itu kita punya berapa lot pun kita tetap dapat keuntungan itu kan dari perusahaan itu. Iya, dapat Oke. keuntungan dan nanti itu juga kita dibolehkan untuk namanya datang ke dalam rapat umum pemegang saham gitu. Jadi biasanya sebelum pembagian dividen itu ada namanya tadi ya RUPS kalau disingkat. Nah, di dalam rapat itu teman-teman sekalian bisa ketemu dengan direkturnya gitu. Teman-teman sekalian bisa ketemu dengan presidennya gitu. Teman-teman sekalian bisa ketemu dengan orang-orang hebat lainnya gitu. Bahkan setelah acara biasanya nanti bakal dapat beberapa bungkusan gitu. Kayak misalnya kita datang ke Telkomsel, ya bisa saja nanti yang dapat misalnya kartu dari Telkom gitu atau misalnya voucher-voucher dari Telkom gitu ya. Ataupun mungkin dari perusahaan-perusahaan yang lainnya yang mungkin yang nggak bisa kita sebutkan. Oke, berarti ketika kita sudah membeli salah satu saham di perusahaan saham itu, berapapun lembar yang kita punya, berapapun lot yang kita punya, itu sudah dipastikan akan diundang dalam acara RUPS itu ya, Mas ya? Iya, nanti bakal diundang di acara RUPS. Tinggal nanti kita sebagai investor mau datang apa enggak gitu. Kalau nanti mau datang biasanya ada semacam konfirmasi lah ya ke pihak perusahaannya gitu. Lewat apalah nanti ada surat mandat segala macam. Nah kalau kita nggak mau ya nggak jadi masalah sebenarnya. Oke, jadi keuntungan itu tetap masuk sebenarnya ke rekening kita ya, Mas, walaupun kita tidak datang Ya, RUPS-nya. ya Oke, benar hanya sekali. eh, keuntungannya kenapa kita datang ke RUPS itu kita bisa langsung bertemu dengan pimpinan-pimpinan dari salah satu perusahaan saham itu dan juga dengan orang-orang hebat yang datang pada saat RUPS itu ya Mas. Itu Iya, keuntungannya. Tapi betul banget. kalaupun tidak datang itu juga kita keuntungan yang kita dapat tetap masuk ke rekening kita. Begitu ya Mas? Benar banget. Oke, nah kalau tadi nih ketika kita ingin membeli saham dari salah satu perusahaan investasi, nah kan itu harus melalui sekuritas ya Mas. Mm-mm. Nah, untuk memilih sekuritas yang baik itu seperti apa sih Mas? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi teman-teman sekalian yang perlu lo tak ketahui juga dalam hal ini ya, yang perlu diperhatikan itu adalah satu, sekuritas itu nggak cuma satu gitu. Jadi ada puluhan, nanti ada sekuritas, ada sebutlah misalnya Indo Premier, ada Ajaib, ada Mirai Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ya banyak lah ya yang bisa disebutin. Nah, gimana cara milihnya? Atau misalnya gimana kita sebagai seorang investor layak untuk memilih sekuritas? Yang pertama ya, teman-teman sekalian perhatikan gitu. Kira-kira sekuritas ini sudah ada izin dari OJK ataupun EBX atau belum gitu. Nah, kalau misalnya mereka belum dapat izin gitu, itu harus hati-hati gitu. Bisa saja ini dianggap sebagai sekuritas yang bodong gitu. Nah, apabila mereka sudah dapat izin dari OJK dan IDX, ya kemungkinan besar insya Allah dipastikan sekuritas ini aman gitu, karena mereka sudah punya izin. Nah, kalau mereka nggak punya izin, bisa aja misalnya diblokir atau diapakan gitu ya. Itu termasuk juga yang harus kita waspadai. Nah, yang kedua, pilihlah sekuritas yang apa namanya menurut teman-teman nggak memberatkan untuk membukanya gitu. Karena di beberapa sekuritas itu biasanya ada persyaratan top up minimal di awal gitu. Sama lah misalnya kayak kita buka tabungan, misalnya ada yang harus 5 juta gitu, ada yang 100.000 gitu, ada juga mungkin yang gratis gitu. Nah, sama kayak sekuritas. Jadi sekuritas itu untuk di awal biasanya gitu. Mereka ada yang syaratnya misalnya harus top up 5 juta, ada yang misalnya harus top up 10 juta gitu, ada juga misalnya harus top up 100.000 gitu. Nah, dan alhamdulillah beberapa dari sekuritas itu ada juga yang gratis gitu, nggak pakai dana sama sekali. Jadi kita cukup buka doang,
tanpa ada setoran dana di awal itu sudah bisa buka akun sekuritasnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dilihat juga kira-kira sekuritas ini user friendly atau enggak gitu. Kira-kira bikin kita mudah mengerti apa enggak gitu. Kalau misal ternyata fitur-fiturnya itu bikin kita ngejelimet gitu, atau misalnya di dalam sekuritas itu nggak ada bahasa Indonesia ternyata ya, misalnya bahasa Inggris semua, ya bisa jadi misalnya ini teman-teman silakan mungkin pakai sekuritas yang lain gitu. Tapi ternyata kalau misal ini sekuritas user friendly banget gitu, memudahkan ada alat bantunya, misal atau mungkin ada hal-hal yang itu mempermudah kita, tulis-tulisannya jelas gitu, fitur-fiturnya menarik. Nah, ini bisa menjadi salah satu titik acuan teman-teman untuk memilih sekuritas gitu. Nah, yang keempat itu dilihat juga gitu. Sekuritas itu kan lembaga ya, lembaga perantara, lembaga yang menjembatani kita gitu. Nah, artinya mereka juga nantinya bakal dapat fee dong. Mereka dapat keuntungan dari hal itu gitu. Nah, makanya kalau memang mau bijak, carilah perusahaan sekuritas yang fee jual dan fee belinya itu murah gitu. Karena setiap transaksi dari kita itu nanti sebagian kecilnya itu bakal digunakan buat bayar jasa dari sekuritas itu gitu. Nah, makanya nanti pastikan teman-teman sekalian pastikan pilih sekuritas yang fee-nya tadi gitu, yang sekuritas yang ngambil keuntungannya tadi yang nggak banyak-banyak amat lah gitu. Itu mungkin 4 hal yang mungkin harus diperhatikan. Oke, nah setelah kita memilih sekuritas yang baik, nih Mas, kan ketika kita ingin membeli saham itu, membeli saham dari sebuah perusahaan investasi itu, kan ada beberapa analisis ya, salah satunya analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Nah, unsur-unsur dari analisis teknikal dan fundamental ini kan cukup berperan penting ketika kita ingin memilih perusahaan mana nih yang mau kita beli sahamnya gitu kan Mas. Nah, Ya, benar. unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam analisis teknikal dan juga fundamental yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli saham itu Mas? Oke. Kalau ngomongin soal fundamental dan teknikal, sebenarnya kalau mau kita bicarain bisa sampai 1 semester kuliah gitu, atau bahkan 2 semester ya. Nah, barangkali mungkin ini saya jawab secara singkat aja. Jadi teman-teman sekalian, kalau di dalam membeli saham gitu, yang pertama kali yang harus kita perhatikan itu adalah menganalisa dulu gitu. Sama kayak misalnya kita beli rumah, sama kayak misalnya kita beli HP, nah biasanya kita punya tujuan nih gitu. Misalnya gue pengen beli HP yang kameranya bagus, kemudian fashionable, oh berarti mungkin iPhone gitu. Atau misalnya kita beli laptop yang kira-kira murah, RAM-nya bagus gitu, atau misalnya speknya tinggi, ya harganya murah gitu. Nah itu kan berarti kita menganalisa dulu gitu. Nah sama kayak dengan kita beli saham. Kita beli saham itu seyogianya kita juga harus menganalisa dulu nih, kira-kira kita mau beli saham yang seperti apa gitu. Nah di dalam menganalisa saham, itu ada 2 cara gitu. Ada pertama itu namanya analisa fundamental, yang kedua itu analisa teknikal gitu. Nah analisa teknikal itu analisa dengan menggunakan grafik, analisa dengan menggunakan chart gitu. Jadi teman-teman sekalian, apa namanya, history dari harga-harga yang ada di saham itu gitu, itu bakal ketahuan gitu, bakal ada jejaknya gitu. Nah, kita bisa menganalisa itu lewat grafik-grafik dari saham itu gitu. Jadi lewat nanti garis menggaris gitu. Nanti ada namanya resisten, titik support, ada juga MA, ada juga Fibonacci segala macam lah gitu. Banyak istilahnya. Nah, lewat dari analisa teknikal itulah kita bisa menebak nih gitu. Kita bisa menganalisa kira-kira misalnya saham ini lagi proses uptrend nih gitu, lagi proses naik gitu. Oh, ternyata misalnya saham ini lagi proses turun gitu. Trennya lagi turun gitu. Nah, itu bisa kita analisa dengan analisa teknikal tadi gitu. Nah, kalau teman-teman sekalian biasanya gitu, analisa teknikal ini dipakai oleh seorang trader gitu, oleh seorang trader yang mereka itu sifatnya dalam jangka pendek gitu. Misalnya beli pagi ini, jualnya sore nanti gitu. Beli pagi ini, misalnya jualnya besok pagi gitu. Beli pekan ini, jualnya pekan depan gitu. Jadi mereka nggak megang saham itu lama-lama gitu. Jadi ketika harganya sudah sesuai dengan keuntungan mereka, nanti mereka biasanya langsung namanya taking profit atau jual dari saham itu gitu. Itu untuk analisa teknikal. Nah, kalau untuk analisa fundamental berbeda gitu. Analisa fundamental justru nggak pakai chat-chat segala macam itu gitu. Justru nggak pakai grafik segala macam. Nah, apa yang dilihat dari analisa fundamental? Analisa fundamental itu melihat pertama gitu, ada namanya faktor ekonomi. Kira-kira ekonomi negara kita itu bagaimana kondisinya sekarang gitu. Apakah lagi bagus atau lagi enggak gitu. Itu namanya analisa secara makro gitu. Ada juga namanya analisa secara mikro gitu. Dilihat juga nih, kira-kira perusahaan ini bagus atau enggak gitu. Kira-kira
bidang dari jenis usaha ini itu lagi untung apa enggak gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga harus namanya menganalisa dari perusahaannya gitu. Dilihat kira-kira mulai dari manajemennya, mulai dari direksinya, mulai dari direkturnya gitu. Kira-kira gimana nih orangnya? Kalau ternyata nih orang bekas mantan koruptor gitu, bisa jadi ya perusahaan tersebut dianggap jelek gitu. Kenapa? Karena dia sudah punya kelakuan buruk sebelumnya gitu. Ya orang-orang kita sebagai seorang investor takut loh. Gue pribadi takut menginvestasikan ke tempat orang yang sudah pernah korupsi gitu. Nah makanya dilihat dulu nih kira-kira sebagus apa dari dewan direksinya gitu, sebagus apa dari direkturnya gitu. Kalau misal direkturnya itu memang orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berkompeten, ya bisa jadi ini menjadi tren positif bagi seorang investor untuk beli di perusahaannya. Nah, selain itu kita juga harus lihat nih, kira-kira bisnis dari perusahaan ini bagaimana gitu. Bisnis modelnya ya, apakah memang dia relatable dengan keadaan sekarang, atau ternyata bisnis modelnya ini nggak sesuai gitu. Oh, ternyata misalnya bisnis modelnya ini justru nggak cocok diterapkan pada zaman ini gitu. Nah, ketika bisnis modelnya itu nggak cocok, artinya perusahaan tersebut kemungkinan besar ke depan kalah sama perusahaan lain gitu. Justru perusahaan lain untung, ya perusahaan ini malah rugi gitu. Dan yang terpenting sebenarnya yang harus dianalisa itu adalah analisa dari laporan keuangan. Nah, analisa dari laporan keuangan itu bisa kita lihat, oh ternyata perusahaan ini tahun ini itu untung gitu. Oh perusahaan ini ternyata punya ruginya gitu. Oh ternyata perusahaan ini punya utangnya gitu. Dan bahkan kalau memang teman-teman sekalian harus dilihat tuh minimal 3 sampai 5 tahun gitu. Itu kan kalau kita sudah menganalisa selama 3 sampai 5 tahun ketahuan tuh. Oh ternyata misalnya perusahaan ini dari tahun 2015 sampai tahun 2020, oh, ternyata misalnya setiap tahun itu perusahaan ini untung naiknya terus gitu. Atau misalnya kebalikan, oh ternyata misalnya perusahaan ini dari tahun 2015 sampai tahun 2021 gitu. Oh ternyata ruginya membesar gitu. Tahun 2015 misalnya ruginya 100 juta. Tahun 2016 200 juta gitu. Tahun 2021 misalnya ruginya 1 M gitu. Artinya perusahaan itu bukannya malah baik untuk kita, ya malah justru banyak ruginya gitu. Ya bagi saya pribadi, bagi gue pribadi sebenarnya nggak mau gitu. Kita menginvestasikan ke tempat yang ketahuan banget dia itu rugi gitu. Nah, yang keempat, ya kita juga harus menganalisa kira-kira perusahaan ini itu secara bagi dividennya besar atau enggak gitu. Kalau misal teman-teman sekalian cuma mengandalkan dividen doang gitu, artinya teman-teman sekalian harus lihat kira-kira perusahaan ini kalau misal dia bagi dividen besar apa enggak gitu. Kalau misal dia besar, artinya setiap kali kita dapat kebagian dividen, ya kemungkinan besar secara kalkulasinya kita bakal kedapatan dividen juga yang besar dong gitu. Nah, kurang lebih kalau untuk analisa fundamental itu ya. Jadi analisa fundamental itu ngelihat dari sisi perusahaannya gitu. Gimana laporan keuangannya, gimana bisnisnya, gimana manajemennya gitu. Termasuk juga tadi gitu. Ngelihat perusahaan ini ke depan tuh apakah bakal terus tetap optimis gitu, bakal terus tetap untung, atau justru perusahaan ini itu sudah nggak layak untuk kita koleksi karena ternyata perusahaan ini dari tahun ke tahun mengalami kerugian yang banyak gitu. Kurang lebih secara singkat untuk analisa fundamental dan analisa teknikal begitu kurang lebih, Mbak. Oke, berarti grafik dari harga saham sendiri dan juga reputasi perusahaan itu sangat penting ya dalam memilih perusahaan saham mana yang mau kita pilih nih untuk dijadikan untuk kita bisa beli perusahaan saham itu ya kan, Mas? Iya, Nah, benar banget. lalu ya ketika kita sudah memutuskan untuk membeli salah satu perusahaan saham, itu apakah uang yang kita investasikan itu ada kemungkinan hilang atau tidak, Mas? Kalau untuk ini ada gitu. Jadi beberapa perusahaan gitu yang itu ternyata memang mengalami kerugian yang besar gitu sampai bangkrut. Nah, seluruh uang yang sudah kita investasikan ke dalam perusahaan itu ya rugi gitu. Ya apa namanya bisa dikatakan hilang gitu. Itu tadi karena memang apa namanya kita nggak jeli beli dari perusahaannya gitu. Makanya teman-teman sekalian kalau memang nggak mau rugi sampai hilang duitnya gitu, makanya cari perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar perusahaan ini nggak bakal bangkrut gitu. Karena kalau dia bangkrut, uang yang kita punya hilang semua gitu. Oke, berarti ya itu ya salah satunya pentingnya kita sebelum beli saham ini menganalisa dulu secara teknikal dan fundamental ya, Mas. Jangan Ya sampai benar kita banget. justru jadi merugi gitu. Karena kan
kita berinvestasi itu, ya salah satu alasan berinvestasi, salah satunya ingin meraih keuntungan kan. Pastinya itu Benar adalah banget. salah satu alasan terpentingnya kenapa kita bisa berinvestasi di perusahaan saham gitu kan. Nah, itu juga sangat penting banget. Jadi lagi-lagi ya, analisis fundamental dan teknikal ini sangat penting ya untuk dijadikan persiapan kita ketika ingin memilih salah satu perusahaan gitu ya Mas. Nah, Benar banget. selanjutnya gimana sih, kan ini milenial sekarang ini yang tertarik untuk punya saham-saham atau berinvestasi menjadi investor itu banyak banget nih Mas. Nah, tapi berapa banyak uang sih yang harus kita keluarkan untuk jadi investor pemula, Mas? Apakah Oke. memang harus ratusan juta, puluhan juta, atau sampai miliaran? Itu gimana nih, Mas? Oke. Ya, ini sebelumnya saya mau cerita juga ya. Jadi yang namanya instrumen dalam berinvestasi itu kan banyak ya. Ada namanya emas, ada yang namanya tanah, ada juga properti, ya saham, reksadana dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman sekalian, yang menariknya itu adalah gitu. Masing-masing dari mereka yang tadi yang sudah gue sebutin itu punya return atau tingkat keuntungan yang berbeda gitu. Dan yang paling tinggi itu ada di saham, sekitar 15-17% per tahun gitu. Nah, masing-masing dari jenis instrumen tadi juga itu membutuhkan uang yang berbeda-beda gitu. Misalnya, berapa sih kita untuk investasi kos-kosan gitu? Kos-kosan mungkin anggaplah misalnya ratusan juta ya. Kalau misalnya kita mau bikin kos-kosan kemudian disewain gitu. Atau misalnya kita mau investasi tanah, berapa sih harga tanah sekarang? Iya, gua rasa sih sekitar ratusan juta juga gitu. Bahkan ada juga yang bakal ada juga yang miliaran gitu. Nah, yang menariknya investasi saham itu terjangkau kok. Investasi saham itu sudah bisa dimulai dengan uang 100 bahkan kurang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian cuma punya duit 100.000 gitu, itu sudah bisa untuk investasi. Bahkan kalian kalau misal punya duit 50.000 itu juga sudah bisa untuk investasi gitu. Hanya saja ini disesuaikan dengan perusahaan apa yang kalian beli gitu. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang harga 50.000 gitu. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang harganya 60.000 gitu. Harganya 70.000 gitu. Harganya 80.000 gitu. Dan bahkan kalau kalian jeli ya, beberapa perusahaan yang harganya cuma 50.000 gitu, cuma 70.000 gitu, itu perusahaan-perusahaan yang bagus gitu ternyata gitu. Jadi harganya murah, terjangkau. Ya kalau memang teman-teman sekalian itu jeli dalam menganalisa gitu, kemungkinan besar nanti dapat untungnya sih sekitar 15-17% per tahun gitu. Kalau memang ini sesuai dengan analisa kalian gitu. Jadi ya kembali ke pertanyaan dari Mbaknya tadi, berapa modal untuk investasi di saham? 50 sampai 100 ribu gitu. Jadi teman-teman kalau memang ada duitnya segitu gitu. Nah, kalau ada yang lebih banyak gitu sampai misalnya ratusan juta atau misalnya miliaran itu lebih bagus lagi. Tapi dengan 50.000 sampai 100.000 kita sudah bisa kok untuk berinvestasi di saham. Oke, berarti sangat mudah sekali ya sebetulnya. Jadi tidak perlu modal yang besar untuk bisa kita menjadi salah satu investor di sebuah perusahaan saham ya, Mas. Iya, Ya, benar banget. memang betul tadi yang dikatakan sama Mas Anas bahwa instrumen investasi ini sebenarnya banyak. Ada emas, ada tanah, bisa ada juga di perusahaan saham dan lain-lainnya. Tapi memang uniknya di perusahaan saham ini dengan kita punya modal 50 sampai 100 ribu aja kita udah bisa jadi investor di salah satu perusahaan, begitu ya Mas ya. Benar banget. Nah, ini menjadikan juga keuntungan nih bagi para milenial yang tertarik juga nih untuk bisa ikut gabung jadi salah satu investor di sebuah perusahaan yang besar dan bereputasi baik. Itu bisa dimulai dari dengan modal 50 sampai 100 ribu saja. Karena Iya, benar banget. lalu nih Mas, kalau dari Mas Ana sendiri, boleh nggak sih dikasih tahu nih ke teman-teman milenial Mayang ID ini 10 rekomendasi perusahaan yang punya reputasi baik nih untuk bisa kita analisis juga nih apakah kita ini baik atau tidak mengambil atau membeli saham di salah satu perusahaan itu nih. 10 rekomendasi perusahaan saham terbaik menurut versi Mas Anas ini ada apa aja sih Mas? Boleh dikasih tahu? Oke, ini menarik soal pertanyaannya. Tapi ini saya mau coba sanggah ya pertanyaan dari Mbaknya gitu. Pertama, kalau di dalam dunia investasi itu ada larangan untuk merekomendasikan gitu. Karena kenapa?
karena itu memang kebijakan dari pihak OJK ataupun pihak IDX-nya gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau misal ada orang yang merekomendasikan atau misalnya mereka menyuruh sampai gitu, kita mau untuk beli perusahaan A atau misal beli perusahaan B, itu sebenarnya dinamakan sebagai pom-pom gitu, atau misalnya merekomendasikan tadi ya. Kenapa nggak boleh? Karena di dalam dunia investasi itu yang bakalan milih saham itu kita sendiri gitu, yang bakalan analisa itu kita sendiri gitu, dan bahkan yang bakalan rugi dan untung pun kita sendiri gitu. Jangan sampai nanti ketika saya misalnya ketika gue merekomendasikan saham A gitu, tahu-tahu ternyata ada yang rugi gitu, itu justru menyalahkan gua gitu. Atau misalnya ketika gua menyarankan perusahaan B gitu, tahu-tahu misalnya ada orang juga yang beli gitu, beli, oh dengerin Anas, dia nyaranin perusahaan B, oh ternyata rugi. Jangan sampai justru salah yang merekomendasikan tadi gitu. Makanya dari pihak peraturannya itu nggak boleh untuk merekomendasikan. Tapi izin menjawab pertanyaan banyak tadi, kalau teman-teman sekalian untuk pemula banget, gimana cara men-screening saham gitu, memilih saham-saham pilihan, memilih saham-saham terbaik, itu ada namanya indeks. Di dalam investasi saham itu ada namanya indeks. Jadi indeks itu adalah daftar panjang gitu, saham-saham yang sudah dikumpulkan oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Nah, indeks itu macam-macam gitu. Ada namanya indeks ISI. ISI itu kumpulan saham-saham yang sudah termasuk saham-saham syariah. Jadi kalau teman-teman sekalian mau lihat perusahaan mana aja sih yang sudah syariah labelnya gitu. Nah, teman-teman sekalian bisa buka atau bisa cari namanya indeks ISI. Nah, ada juga namanya indeks LQ45. Indeks LQ45 itu adalah saham-saham pilihan yang jumlahnya itu 45 saham yang dianggap sebagai perusahaan-perusahaan liquid gitu. Nah, biasanya saham-saham terbaik itu ada di indeks saham LQ45 itu. Jadi teman-teman sekalian silakan cari sendiri di saham-saham LQ45, dan umumnya biasanya orang-orang kalau merekomendasikan saham atau misalnya menjelaskan mengenai hal begini, itu pasti yang diangkat pertama kali itu mengenai saham LQ45 tadi gitu. Karena di sanalah kumpulan-kumpulan saham-saham yang memang secara liquid gitu, saham-saham yang sudah liquid gitu, dan bahkan beberapa di antaranya itu bisa kita sebut dengan saham blue chip gitu. Ada namanya istilah saham blue chip ya. Nah, disitulah teman-teman sekalian saham-saham pilihan, saham-saham rekomendasi yang ibarat kata itu dari perusahaan-perusahaan besar gitu, yang untungnya gede gitu. Misalnya yang punya pangsa pasar banyak gitu. Nah, biasanya masuk ke dalam saham-saham LQ45. Nah, untuk yang pemula tadi gitu, silakan cari saham-saham blue chip yang ada di dalam saham LQ45. Demikian, Mbak. Oke, menarik nih. Kenapa tadi saya bertanya seperti itu, Mas? Karena kebanyakan milenial ini berburu kepada internet, Mas. Makanya kenapa saya tadi singgung nih mengenai rekomendasi 10 perusahaan gitu. Nah, maka dari itu, yang tadi informasi ini menarik dan informasi yang sangat penting nih dari Mas Anas juga tadi, bahwa memang betul banget, Mas, rekomendasi ini tidak disarankan untuk investor pemula. Kenapa? Karena tadi ketika kita merekomendasikan ternyata perusahaan itu bangkrut dan kita mengalami kerugian, itu pasti menyalahkan orang yang merekomendasikan. Nah, kebanyakan kalau kita searching di internet itu pasti muncul tuh 10 rekomendasi bla 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 tanpa kita ketahui itu kekurangan dan kelebihannya. Nah, maka penting banget nih kita belajar saham ini bukan hanya dari internet gitu kan, tapi juga kepada trader-trader yang sudah berpengalaman, supaya kita tahu nih apa yang memang menjadi kekurangan dan kelebihan, atau beberapa hal yang itu menyalahi aturan. Seperti tadi kita tuh sebenarnya kalau dari perusahaan itu atau dari indeks sahamnya sendiri itu kan nggak boleh tuh, dari OJK pun nggak boleh untuk merekomendasikan itu karena itu menyalahi aturan. Nah, makanya penting banget kita punya mentor trader saham itu ya kayak gitu, takutnya kita menyalahi aturan juga gitu kan ya. Iya, benar, Mbak. Nah, dan tadi juga benar banget nih, kalau misalnya memang kita mau cari saham-saham yang bereputasi baik, itu benar banget ada di indeks saham syariah dan juga di LQ45. Itu memang betul perusahaan-perusahaan yang bereputasi baik, dan dari analisis keuangannya ini perusahaan yang paling liquid ya di LQ45 ini. Di LQ45 itu, Mbak. Iya, betul banget, Mas. Nah, selanjutnya nih, Mas, karena tadi juga saya singgung mengenai rekomendasi itu ternyata menyalahi aturan OJK. Banyak banget juga nih, Mas, platform-platform
yang membuka platform dari investasi ini juga yang investasi bodong nih Mas. Nah, apa sih tips dan trik untuk memilih cara berinvestasi kita agar kita ini tidak terjerat investasi bodong nih Mas? Oke, ini menarik banget ya pertanyaannya, karena ya memang kasus ini lagi marak banget ya sekarang, lagi marak-marak banget gitu. Tapi ini beberapa hal mungkin yang dapat teman-teman sekalian jadi acuan nih untuk menghindari agar tidak terjerat dengan investasi bodong gitu. Nah, yang pertama sekali itu adalah biasanya gitu, investasi bodong ini sekarang lagi marak beredar di grup-grup Telegram gitu. Jadi misalkan teman-teman sekalian tiba-tiba dimasukin ke grup nggak jelas gitu, yang isinya ternyata grup-grup yang hal yang senada ya. Misalnya apa namanya, ada banyak orang yang merekomendasikan ini gitu, atau misalnya mereka sudah nitip dana kemudian dapatnya gede lagi. Nah, itu hati-hati gitu. Karena kenapa? Karena itu bisa dikatakan sebagai grup investasi bodong gitu. Nah, cara lihatnya gimana? Mudah, simpel sih. Kalau memang mereka itu sebagai seorang yang titip dana gitu, dan bahkan titip dananya itu gede lagi, misalnya hari ini kita nitip dana 5 juta gitu. Nah, besok hasil keuntungan itu sudah ada gitu, sampai 10 juta. Itu kan enak banget ya, cepat lagi gitu. Nah, itu harus dihati-hati gitu, karena kenapa? Yang namanya investasi itu nggak bisa ditentuin sekarang gitu. Yang namanya investasi itu nggak pasti gitu. Kalau misal mereka sudah pasti, ya mikirnya gini loh, kalau memang mereka itu beneran asli, kok mereka mau bagi-bagi ya? Kok mereka mau gitu, apa namanya, ngelayanin banyak orang gitu? Ya kalau gue pribadi, kalau misal memang bisa demikian, ya gue nggak bakal share orang gitu. Ya gue pakai pribadi lah gitu. Kenapa? Apa namanya, kita ngebantu orang untuk kaya gitu. Kalau 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 pribadi gitu ya ininya, apa kasarnya gitu. Nah, makanya yang harus dihati-hati gitu. Nah, yang kedua gitu, yang namanya investasi tadi, banyak orang yang untung dari investasi gitu, banyak orang yang kaya dari investasi gitu. Tapi jangan salah gitu, investasi itu bikin orang kaya itu lama gitu, bikin orang kaya itu susah gitu. Karena kenapa? Tadi yang seperti gue bilang, investasi itu nggak bisa ditebak. Ya bisa jadi kita ke depan bakal untung gitu. Ya bisa jadi juga kita ke depan bakal rugi gitu. Karena yang namanya kehidupan, yang namanya ekonomi, kita nggak tahu gitu. Misalnya tiba-tiba Indonesia ke depan dapat kebagian misal kerjasama dengan apa gitu. Oh ternyata ini lagi musim untungnya gitu. Atau misalnya tiba-tiba misalnya negara A tiba-tiba diancam dengan roket, kemudian ada perang saudara gitu, ada perang sipil di situ. Ya itu kan negara yang menjadi lemah gitu, ekonominya hancur gitu. Itu kan ibaratnya kondisi yang nggak bisa kita tebak gitu. Nah artinya yang namanya investasi tadi seperti yang gue bilang di awal, nggak bisa kita tebak dulu gitu secara keuntungan dapatnya berapa. Kalau mereka sudah menetapkan keuntungan di awal gitu sebesar 5 juta atau misalnya sebesar 10 juta, itu harus hati-hati gitu. Nah yang ketiga, iya apa namanya, ini lagi-lagi kita sebagai seorang manusia gitu, cobalah dikendalikan emosinya gitu. Ya banyak kok orang yang pengen kaya gitu, banyak kok orang pengen kaya tapi caranya nggak cepet-cepet amat gitu. Ya kalian jangan mudah tergoda dengan apa, hal-hal yang menguntungkan tapi dalam singkat gitu. Satu hari sudah dapat 5 juta, 2 hari dapat dapat 25 juta misalnya, itu harus hati-hati gitu. Itu sih kalau untuk beberapa hal ya yang perlu dijawab, ya mungkin yang perlu diulangin. Kalau untuk investasi bodong, ya simpel aja sebenarnya. Apa namanya, banyak yang beredar di antara kita, yaitu sudah ada keuntungan pasti, cepat lagi. Itu mungkin sih secara singkatnya. Oke, benar banget nih Mas, karena sekarang lagi marak banget nih grup-grup trader-trader gitu kan yang marak banget hadir dan memberikan apa ya, angin segar gitu. Padahal itu Bener adalah banget. satu kesalahan juga ketika kita tidak bisa memilih grup yang benar gitu kan. Nah, memang saham ini juga kan high risk Iya, gitu kan. ya, high risk high Keuntungannya return. besar, tapi resikonya itu juga besar gitu ya kan. Bener banget. Jadi baik-baik kita memilih perusahaan aja seperti apa gitu kan ya Mas ya. Nah, terima kasih banyak nih Mas atas waktunya dan atas ilmunya, sudah mau berbagi juga di Mayang ID. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nih Mas untuk membahas lebih dalam nih, sepertinya masih banyak yang harus kita bahas ya Mas dari Wah, materi investasi dan bagaimana milenial ini melek investasi di zaman sekarang. Begitu ya Mas ya.
Iya, Terima kasih benar-benar. banyak Mas sekali lagi atas waktu dan ilmunya sudah mau berbagi di Mayang ID. Untuk sobat-sobat Mayang ID semuanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel dari Mayang ID. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila hitam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.